Halo, bertemu lagi dengan saya, Klorin Dewi, dari Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kali ini kita akan membahas subjek hukum internasional, yaitu individu. Apakah individu bisa menjadi subjek hukum internasional? Kita lihat. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang individu, jangan lupa untuk menentukan suatu entitas bisa memenuhi unsur sebagai subjek hukum internasional atau tidak, lihat dari legal personality-nya. Apakah entitas tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum internasional, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional, bisa melakukan perjanjian internasional, bisa mengajukan kasus di pengadilan internasional, melakukan kegiatan aktif internasional, dan dia juga tunduk pada ketentuan yang ada dalam hukum internasional. Nah, sebetulnya isu mengenai individu sebagai subjek hukum internasional bukanlah hal yang baru. Karena individu sebagai subjek hukum internasional sudah diakui sejak lama sekali, yaitu kita di tahun 1919 dalam perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Jerman dan Prancis dan juga Inggris gitu ya. Mereka pemenang perangnya, di mana dalam perjanjian Versailles ini dikatakan bahwa orang perorangan dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Walaupun spesifik, tapi ini adalah Badan Peradilan Internasional, Mahkamah Arbitrase Internasional. Selain itu, pada tahun 1922 itu terjadi juga perjanjian Upper Silesia. Ini perjanjian antara Jerman dan Polandia. Bunyinya sama, ya. Ada kasus Danzig Railway Officials Case, ini ada di Permanent Court of Arbitration tahun 1928. Ini menjadi landmark, salah satu landmark case kenapa individu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Kasusnya seperti apa? Kurang lebih begini. Ini ada perjanjian antara Danzig dan Polandia. Danzig ini adalah perusahaan kereta api. Mereka bikin perjanjian dengan negara Polandia. Nah, pegawainya itu menuntut ketidaksesuaian upah melalui pengadilan perdata Danzig. Namun, Polandia menolak gugatan ini dengan alasan ini adalah perjanjian internasional. Nggak bisa diselesaikan di hukum nasional, harus di lembaga internasional gitu ya. Jadi diajukan di High Commissioner dan permintaan Polandia dikabulkan, pendapatnya Polandia diafirmasi, disetujui. Kemudian Danzig meminta advisory opinion kepada PCIG, Permanent Court of Arbitration. Ini adalah mahkamah internasional pada zaman Liga Bangsa-Bangsa sebelum adanya PBB. Nah, akhirnya PCIG memutuskan bahwa perjanjian internasional itu dapat memberikan hak kepada perorangan dan penegakannya melalui hukum nasional, misalnya service contract atau kontrak layanan. Nah, sehingga si kasus ini menjadi menjadi referensi, memberikan perkembangan terhadap pemberian hak kepada individu dalam perjanjian internasional, gitu ya. Landmark case yang lain ini adalah IMT Nuremberg dan Tokyo 1945. Kalau ini setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya. Di sini yang menarik bukan individunya yang mengajukan gugatan, tapi individunya yang digugat, yang dituntut dan yang dihukum, gitu ya. Para pimpinan perang, para pimpinan kelompok waktu saat terjadinya perang ini dimajukan ke pengadilan dengan tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menarik dari Nuremberg ini, IMT ini adalah International Military Tribunal. Yang menarik dari kedua pengadilan ini, pengadilan ini memang dibentuk oleh negara-negara pemenang perang. Di satu sisi memberikan perkembangan yang sangat menarik tentang dapat dituntutnya individu sebagai subjek hukum internasional, tapi dia juga mengesampingkan banyak prinsip. Yang pertama, prinsip umum yang berlaku adalah seseorang itu tidak dapat dihukum atas kebijakan yang dilakukannya. Kebijakan dalam arti policy, atau kalau dia adalah negara pejabat negara. Dulu itu nggak bisa dihukum, tapi dalam pengadilan ini itu hilang. Mau itu kebijakan negara atau bukan, kalau kamu sudah melakukan suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini kejahatan internasional, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian
Prinsip yang sebelumnya itu berlaku, pejabat tidak dapat dituntut sebagai perorangan atas tindakan yang dilakukan sebagai pejabat negara. Ini ada masih terkait dengan yang tadi. Tapi sejak adanya Nuremberg Tokyo ini, tidak ada lagi orang yang dapat membela diri dengan alasan bahwa saya pejabat negara, dan ini yang saya lakukan adalah tugas negara, perintah negara. Itu tidak ada lagi. Kalau itu kejahatan, tetap saja kejahatan dan dapat dituntut. Misalnya kalau sekarang di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus korupsi gitu ya, dia membuat kebijakan atau dia melaksanakan kebijakan yang melanggar hukum, dia tidak bisa bersembunyi di balik saya diperintahkan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah prinsip non retroaktif. Dalam hukum pidana dalam prinsip hukum, terutama hukum pidana, itu tidak boleh seseorang diadili atau dihukum atas suatu hukum yang belum ada saat itu. Misalnya si A melakukan tindak kejahatan internasional ini sebelum adanya Nuremberg dan Tokyo ini tidak disebut kejahatan. Ya udah, kalau perang ya perang aja, udah selesai, nggak ada kan. Nah tapi di Nuremberg, sejak Nuremberg Tokyo ini dasarnya mereka punya semacam charter gitu ya, Nuremberg Charter, yang menjelaskan kategori-kategori dan termasuk juga retroaktif yang diantaranya kejahatan internasional apa saja, kejahatan-kejahatannya apa saja, dan setiap orang yang melakukan ini bisa dituntut. Nah, kejadian-kejadian pada saat perang itu kan terjadi sebelum adanya pengadilan ini. Tapi pengadilan ini mengesampingkan prinsip non retroaktif sehingga melakukan retroaktif. Jadi kejadian di masa lalu ditarik. Jadi itu yang menarik gitu ya. Ini memang cukup kontroversial di satu sisi, tapi lebih banyak dilihat dari sisi positifnya karena dia memberikan rasa keadilan bagi para korban perang dan juga tentang perkembangan dalam hukum internasional. Kemudian dalam masa perkembangannya, dalam masa yang lebih terkini setelah pasca Perang Dunia Kedua, ada dasar hukumnya diatur dalam European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, atau kita kenal secara singkat European Convention on Human Rights tahun 58. Sekali lagi, Eropa ini cukup bisa dibilang sangat maju untuk hal-hal yang perkembangan hukum internasional. Di sini di dalam konsep ini, di dalam konvensi ini, setiap individu bisa mengajukan kasus bila mana dia merasa ada hak-haknya yang terlanggar gitu ya. Namun dan dia tidak diwakili oleh negara, karena selama ini jika ada individu yang merasa haknya terlanggar oleh negara lain, jadi dia harus minta negara. Jadi negara yang mewakili si individu tersebut di pengadilan internasional gitu ya. Misalnya nih, sebagai contoh nih, Indonesia ini contoh nyata yang banyak kejadian yang mungkin jadi pertanyaan. Banyak warga negara Indonesia menjadi tenaga kerja di Malaysia dan mereka mendapat banyak perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi kan sebetulnya ada pelanggaran HAM dan ada konflik antara warga negara Indonesia dengan Malaysia. Apakah kemudian, tapi kan tidak menjadikan bahwa Indonesia dan Malaysia ini menjadi berperang gitu ya, dalam arti berkonflik secara hukum di mahkamah internasional. Tapi tentunya dari sisi korban, si orang-orang ini dan masyarakat pembela HAM pasti ingin menuntut pengakuan haknya gitu atas perlakuan yang tidak adil tersebut. Nah, kalau mau diperkarakan, ini Indonesia, si korban tersebut, si individu tersebut, dalam hal ini si TKI tersebut harus minta pemerintah Indonesia untuk menjadi mewakilinya di mahkamah internasional. Dan begitu juga si pelaku yang merupakan orang berkeluarga negaraan Malaysia itu nanti diwakili oleh negara. Jadi nanti yang bertemu, berkonflik, bertarung di pengadilan adalah negara dengan negara. Ini yang selama ini terjadi. Tapi dalam European Convention di Eropa itu tidak seperti itu. Tapi ada syaratnya, dia harus melakukan berbagai upaya dulu sampai ke tingkat negara misalnya dia tetap nggak puas, baru dia bisa memintakan ke pengadilan yang levelnya di regional Eropa ini. Itu sedikit catatan tentang individu yang menjadi subjek hukum internasional. Kemudian ada juga ICTY atau International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. Kemudian juga International Criminal Tribunal for Rwanda. Mungkin sangat mudah-mudahan Anda masih tahu dan nanti bisa dilihat banyak film-film menarik tentang konflik-konflik yang terjadi ini. Misalnya Hotel Rwanda ini bicara tentang genosida antara Hutu dan Tutsi. Jadi konflik internal tapi terkait dengan
suku yang berbeda gitu ya. Ini dianggap sebagai suatu kejahatan internasional. Kemudian juga SCSL adalah pengadilan hybrid untuk kasus Sierra Leone. Ini juga dan yang terakhir ini adalah ICC. Jadi semua pengadilan ini sama nadanya, individu mengajukan ICTI, ICTY, ICTR, ICSL, ICC itu sama seperti Nuremberg dan Tokyo, membawa orang-orang yang dianggap harus bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Ini yang menarik sekali dan ini diadopsi oleh ICC juga. ICC adalah International Criminal Court, bukan International Chamber of Commerce dalam konteks ini, Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi atas individu yang melakukan kejahatan-kejahatan internasional, the most serious crimes. Tapi ICC juga memberikan syarat, mereka baru bisa mempunyai yurisdiksi, baru bisa mengadili individu jika hukum nasionalnya tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang dianggap melakukan kejahatan internasional tersebut. Dan satu lagi, jika negara tersebut adalah negara pihak. Itu yang diutamakan. Hal-hal lain yang lebih detail nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut di pokok bahasan lain, karena sangat complicated. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa individu bisa menjadi subjek hukum internasional? Satu, individu itu bisa loh melakukan kejahatan internasional. Buktinya tadi, orang-orang yang diadili di pengadilan-pengadilan internasional tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia melakukan sendiri, secara tidak langsung dia memberikan perintah atau mengkoordinir orang dan lain sebagainya. Kemudian individu juga dapat memiliki kekayaan yang dilindungi oleh hukum internasional, ada rezimnya ya, dan individu juga dapat meminta kompensasi atas tindakan yang terkait kontrak atau delik. Kalau misalnya ada pelanggaran kontrak terhadap individu tersebut, kan bisa minta kompensasi. Apalagi delik-delik itu kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana. Dan setiap individu bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Kemudian juga ada hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa individu bisa dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Namun, meskipun individu adalah subjek hukum internasional, itu tidak serta-merta dia punya hak yang sama seperti negara gitu ya. Melainkan ada keterbatasannya. Kalau pasal 3 Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind tahun 87 menyatakan kira-kira apa sih batasannya gitu yang menjadi kendala untuk subjek individu sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, Indonesia itu tidak dapat menuntut adanya suatu wilayah. Ini kan kalau suatu wilayah ini jadi oleh belligerent ya, suatu kelompok atau menguasai wilayah. Ini juga yang bisa melakukannya adalah belligerent, bukan individu satu orang. Kemudian individu juga tidak bisa membuat perjanjian internasional. Kalaupun dia melakukan perjanjian misalnya kontrak bisnis, tapi kan biasanya atas nama perusahaan ya kan, dan itu adalah bisnis. Tapi kalau perjanjian internasional dalam konteks ini adalah perjanjian yang di sektor publik dengan negara, individu tidak bisa melakukan itu. Kemudian individu tidak dapat memiliki belligerent rights. Seperti belligerent rights apa saja sudah dibahas di pokok bahasan tentang belligerent. Kemudian tapi apakah individu itu bisa menuntut hak di Mahkamah Internasional? Ternyata bisa. Ini adalah yang tadi diantaranya di European Court of Human Rights. Kemudian juga ada di ICSID, yaitu International Center for Settlement Investment Dispute. Dan satu lagi Court of Justice of the European Communities. Ini berbeda dengan European Court of Human Rights, karena European Court of Human Rights ini khusus lingkupnya isu-isunya terkait hak asasi manusia. Tapi kalau Court of Justice of the European Communities ini lebih luas lagi aspeknya, tentang berbagai pelanggaran hukum yang terjadi tapi tidak khusus terkait HAM. Baik, demikian presentasi tentang individu sebagai subjek hukum internasional. Pendalaman lebih lanjut silakan dapat dipelajari di modul dan buku-buku referensi.